Halo, perkenalkan nama saya Akib Lukmanul Hakim. Di sini saya akan membuat tugas satu basis data. Dan pada tugas kali ini kita diberikan contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap satu dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, tugasku adalah membuat IRD atau Entity Relationship Diagram dengan tahapan yang sesuai paduan buku BMP basis data. Ya, terus sebenarnya saya tadi udah ngebuat, cuma rekamannya tiba-tiba hilang. Nggak tahu kenapa. Ini saya udah ngebuat, jadi saya jelasin lagi aja. Untuk yang pertama, tahapan pertama kita menentukan entitas. Entitasnya itu di sini ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan ada dosen. Jadi kita tulis di sini. Nah, setiap entitas itu mempunyai atribut. Untuk mahasiswa sendiri, atributnya itu ada name dan nama mahasiswa. Karena di soal tidak disebutkan atributnya apa, maka kita inisiatif. Oh, bukan kita sih, aku inisiatif ngasih atribut sendiri sesuai sesuai yang apa adalah. Memang biasanya mahasiswa masa iya nggak punya name, nggak punya nama. Nah, itu. Terus untuk entitas mata kuliah ada atribut kode mata kuliah yang kita singkat dengan kode MK. Kenapa harus diberi kode? Agar memudahkan kita saat membuat diagram nanti. Terus atribut yang kedua adalah nama mata kuliah. Terus untuk entitas dosen ada nama dosen. Kita kasih kunci nama /d. Terus ada nomor induk dosen atau NID. Selanjutnya kita tentukan relasinya. Bukan kita sih, aku di sini inisiatif buat ngebuat tabel agar memudahkan dan hemat kertas. Bukan, ya pokoknya gitulah. Ya itu nggak penting sih, yang penting aku jelasin dulu. Ini mahasiswa ke mata kuliah, jadi entitas mahasiswa ke mata kuliah, ke entitas mata kuliah. Ini apa slash nih, relasi. Jenis relasinya apa? One to many. Sebelumnya saya jelasin dulu. Relasi itu ada 5. One to many, one to one itu artinya satu ke satu. One to many, satu ke banyak. Many to one, banyak ke satu. Dan many to many, banyak ke banyak. 4 ya. Iya. Dan itu ada simbol-simbolnya jika ingin dituliskan pada apa namanya, diagram. Nah, simbolnya itu kayak gini tuh. Nah, kelihatan kan? Ya, gitu. Ntar kalau nggak kelihatan saya cantumin di sini. Oke, lanjut. Jadi one to many itu apa? Maksudnya satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Oke, lanjut. Nanti saya jelasin lagi sekalian membuat diagramnya.
Terus mata kuliah ke mahasiswa, many to one. Artinya apa? Many itu artinya banyak, one itu artinya satu. Kalian cukup apalin itu aja deh, cukup. Kalau to itu artinya untuk. Ya enggak sih? Jadi banyak mata kuliah bisa diambil satu mahasiswa. Itu. Terus dosen ke mata kuliah. Ini masuknya relasi one to many. Kenapa one to many? Karena satu dosen bisa mengambil atau mengajar banyak mata kuliah. Ini setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Nah, ini kata-katanya doang saya balik. Yang penting logika kalian tetap jalan, masih bisa memahami ini. Terus mata kuliah dosen one to one, satu ke satu ya. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar atau diambil oleh satu orang dosen. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Kebalik saya sih. Satu orang dosen bisa mengambil atau banyak mata kuliah. Kok logika saya yang cacat ya? Enggak, ini salah penjelasan doang nih. Dan setiap dosen dapat maksudnya penjelasannya tuh yang ini satu dosen bisa mengambil atau mengajar banyak mata kuliah karena dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu. Kalau minimal satu berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa banyak. Dan ini kenapa one to one, setiap satu mata kuliah hanya bisa diajar atau diambil oleh satu orang dosen. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Masuk kan? Berarti setiap satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Tapi satu orang dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Misal nih dosen satu bisa mengajar mata kuliah agama, bisa mengajar mata kuliah kimia dan lain-lain. Nah, gitulah pokoknya. Itu misalnya aja misal. Terus udah kita buat diagramnya. Buat diagram tuh di sini. Saya agak apa ya? Jujur sih, saya udah tag ini 3 kali. Saya udah ngebuat ini hampir 5 kali. Saya ngebuat diagram ini 5 kali ya. Dan itu dari siang sampai sekarang jam 20. Jam 20, jam 8. Dan saya juga pakai recorder HP karena suara dari laptop saya celeng. Oke, kita lanjut pembahasan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita mempunyai 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Setiap entitas mempunyai atribut. Atribut itu digambarkan dengan oval. Entitas digambarkan dengan kotak persegi panjang. Atributnya mahasiswa ada NIM, ada nama mahasiswa. Atribut mata kuliah ada kode MK dan ada nama MK. Sementara atribut dosen ada NID dan nama dosen. Kita bahas relasinya. Untuk mahasiswa bisa mendaftar satu mata kuliah atau lebih, dan satu mata kuliah dapat diambil atau ditempuh oleh banyak mahasiswa. Ininya kodenya pakai kode kardinalitas 1 atau banyak. Ini namanya cross foot, kaki gagak, atau aku biasa menyebutnya ceker ayam. Begitu juga dengan yang ini. Dan untuk mata kuliah ke dosen,
Satu mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu orang dosen, dan satu orang dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Untuk relasinya kita menggunakan relasi selalu hanya satu dengan simbol ini. Nanti saya tampilin dah biar kalian juga ikut paham. Dan untuk dosen mengajar mata kuliah menggunakan relasi satu atau banyak seperti yang ini. Jadi sebenarnya itu simple, cuma karena logika saya udah mulai kacau ya. Ya sudahlah, begitulah. Oh ya, saya lupa, ini namanya absdiagram.net. Nanti saya cantumin di deskripsi. Ini bisa juga dibuat untuk membuat flowchart dan lain-lain. Kalian bisa akses ini secara gratis di web, tapi online ya. Kalau kalian off data atau nggak ada wifi juga nggak akan bisa diakses. Terus untuk export ini ada di berkas, terus export sebagai lanjutan. Apa sih ini? Lanjutan. Kalian pilih mau yang mana? Mau PNG, JPG atau SVG atau ada yang lagi. Untuk transparan kalian bisa centang atau enggak. Terus export. Kita kasih nama ERD. Simpan. Buka. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kalian copy, terus pastekan ke tugas kalian di sini. Sudah. Terus nanti saya juga akan mengupload untuk link. Aduh, udah Calibri lagi ini. Ntar deh, saya copy yang ini. Link video ini akan saya unggah di YouTube. Link YouTube, link video. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.